Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam mata kuliah perpindahan panas. Kali ini di pertemuan ke-6 ya. Di pertemuan ke-6 ini saya akan jelaskan tentang materi perpindahan panas secara konveksi. Ya, heat transfer by convection. Convection is the transfer of energy by conduction and radiation in moving fluid media. Jadi konveksi itu adalah transfer energi, dalam hal ini panas, ya, secara konduksi dan radiasi pada fluida yang bergerak, ya, media fluida yang bergerak. The motion of the fluid is an essential part of convective heat transfer. Jadi gerakan fluida itu adalah bagian yang sangat esensial, bagian yang paling mendasar dari perpindahan panas secara konveksi. Jadi kalau tidak ada fluida yang bergerak, maka tidak ada perpindahan panas konveksi. Jadi itu yang harus dipegang ya, kuncinya di situ. A key step in calculating the rate of heat transfer by convection is the calculation of the heat transfer coefficient. Jadi kemudian langkah kunci dalam menghitung kecepatan perpindahan panas secara konveksi adalah menghitung koefisien transfer panas. Jadi nanti kita di sini akan belajar menghitung koefisien transfer panasnya. Jadi karena itu bagian yang merupakan langkah kuncinya di situ. This section focuses on the estimation of heat transfer coefficient for natural and forced convection. Jadi bagian ini ya, kuliah kita itu fokus pada estimasi atau memperkirakan atau prediksi koefisien perpindahan panas untuk konveksi secara alami maupun post convection di pertemuan yang mendatang. In many cases of industrial importance, heat is transferred from one liquid through a solid wall to another liquid. The transfer occurs in a heat exchanger. Jadi alat pertukaran panas itu ya di banyak kasus di industri ya. Jadi perpindahan panas secara konveksi ini sangat penting ya di dunia industri. Karena di dunia industri itu kan kita mengubah satu zat menjadi zat lain, memperlakukan zat dengan transfer ya, terutama zat yang fluida baik cair maupun gas itu kita pindahkan dari satu tempat ke tempat lain, kemudian ada pertukaran panas. Nah, di situ perpindahan panas secara konveksi sangat penting ya, karena di situ dari satu fluida ke fluida lainnya itu transfernya melalui sebuah solid wall ya, tentu saja karena alat-alat itu misalnya tangki, misalnya pipa itu kan ada dinding yang solid ya, dinding yang terbuat dari besi, baja dan seterusnya gitu ya. Jadi kembali lagi ya kita memang belajarnya itu awalnya konduksi ya, lalu ada radiasi, ada konveksi. Itu nanti akan kita pakai, bisa jadi ketiga-tiganya akan muncul di satu kasus gitu ya. Nah, di alat perpindahan panas ini terjadi transfer panas dari satu fluida ke fluida yang lain melalui sebuah dinding gitu ya. Nah, individual heat transfer coefficient. Jadi sebetulnya transfer panas itu koefisiennya akumulatif gitu ya. Banyak yang terjadi di situ. Nah, tapi kita bisa menghitung overall itu dari individual heat transfer coefficient. Nanti akan kita akumulasikan, ada rumusnya tersendiri. Nah, tapi untuk satu bagian ini ya, individual ini, the local rate of convective heat transfer between a surface and a fluid is given by Newton's law of cooling. Jadi pakai hukum Newton
untuk pendinginan. Ini persamaannya, hukum Newton. Kita punya hukum Fourier untuk konduksi ya, udah kita pelajari di pertemuan 1, 2, 3 gitu. Kemudian ini hukum Newton. Kalau di konveksi berlaku hukum Newton. Nah, di sini Q ya, ya ini kalornya ya, kalor perpindahan panasnya. Kemudian H di sini adalah local heat transfer coefficient. Q is the energy flux. Ini flux energinya Q, satuannya watt per meter persegi. Jangan lupa ya, kalau menghitung itu harus dengan satuan. Mengapa? Supaya kita tidak keliru ya. Karena angka yang sama kalau satuannya berbeda nanti dipraktekkan akan sangat berbeda. Jadi untuk seorang chemical engineer itu satuan itu sangat penting ya. Anda harus bisa mengkonversi dari satuan yang satu ke satuan yang lain. Nah, H di sini adalah koefisien transfer panas konveksi. Ini satuannya watt per meter persegi Kelvin. The definition of H is arbitrary. Jadi definisi H itu ya tergantung pada whether depending on whether the bulk fluid, center line, free stream, or some other temperature is used for fluid. Ya. Jadi tergantung pada apakah dia fluida yang bulk itu kalau kita punya campuran, misalnya ya, padat cair apa, karena saya itu suka di bidang pangan ya, jadi teknik kimia tapi yang ke arah pangan gitu. Saya kasih contoh misalnya, adonan tepung konsentrasi sekian, tepung campur air ya, Anda kalau bisa buat adonan roti itu. Nah itu kalau skala besar mau dilewatkan ke pipa atau ke alat-alat gitu. Nah itu bulk itu ya keseluruhan totalnya itu ya. Ada sekian volume gitu ya yang mau jalan. Nah bulk itu sekian itu. Memanaskan adonan roti 1 ton misalnya ya. Nah, kalau di pabrik mie instan itu kan besar sekali ya. Nah itu nanti dipanaskan. Nah, dipanaskan, ya dia ada konveksi di situ ya. Ada pengadukan, berarti ada konveksi. Nah itu bulk itu keseluruhan itu. Atau center line. Center line itu berpusat ya menurut garis di pusatnya. Atau free stream harus bebas ya, atau yang lain gitu. The heat transfer coefficient may be defined on an average basis as noted below. Koefisien transfer panas bisa didefinisikan pada buah basis rata-rata ya, seperti contoh di bawah ini. Consider a float with bulk temperature T flowing in a cylinder tube of diameter D with constant wall temperature Ts. An energy balance on a short section of the tube yields yang berikutnya ini ya. Jadi ini adalah kita bayangkan ya, ini ada kasus suatu fluida bulk temperature-nya, jadi temperature keseluruhan itu T, mengalir pada sebuah silinder yang diameternya D dengan suhu dindingnya itu konstan Ts. Jadi silinder itu suhu dindingnya konstan Ts, dia punya diameter D, nah ada fluida yang mengalir di situ. Kemudian energi balance-nya ya pada short section, bagian yang kecil, pendek gitu. Nah, kalau disusun kita akan menghasilkan seperti ini. CPM dt dx sama dengan PdH kali Ts min T.
Cp itu specific heat pada tekanan konstan Joule per kilogram Kelvin. M adalah mass flow rate, kecepatan aliran massa, kilogram per detik. Kemudian X adalah jarak dari tempat masuknya, from the inlet. If the temperature of the fluid at the inlet is Tin, kalau suhu masuknya Tin dan suhu fluida pada a downstream distance L, jadi pada satu tempat yang jaraknya L, nah kita bisa susun seperti ini persamaannya ya. TL min TS dibagi Tin min TS sama dengan eksponen minus H rata-rata PdL per MCP. Kemudian heat transfer coefficient, heat transfer average, ya, average heat transfer coefficient, H rata-rata didefinisikan sebagai seper L integral H dx dari 0 sampai L. Ini pakai integral. Nah, untuk konveksi natural convection occurs when a fluid is in contact with a solid surface of different temperature. Kalau ada fluida yang kontak dengan sebuah permukaan yang beda, permukaan padatan yang beda suhunya, maka akan terjadi natural convection, konveksi alami. Ya, kita sering ya di dapur masak air, nah itu contoh natural convection. Kita nggak usah ngaduk-aduk, tapi kalau dia sudah mendidih, ya pancinya itu di dasarnya itu kayak yang kena kompor, kan suhunya tinggi sekali. Nah, sementara suhu air awalnya mula-mula suhu masih dingin ya. Nah, lama-lama dia akan kita nggak mengaduk-aduk, lama-lama airnya bisa mendidih. Nah, itu karena terjadi perpindahan panas konveksi secara alami, natural. Temperature differences create the density gradients that drive natural or free convection. Jadi beda suhu ini menyebabkan beda density. Jadi rho-nya jadi berbeda, suhu beda, rho-nya jadi beda ya, densitas atau massa jenisnya jadi berbeda. Ada gradien, ada perbedaan. Nah, perbedaan ini yang mendrive ya secara alami, ini merupakan daya dorong ya. Itu yang membuat kok bisa bergerak gitu ya. Ya karena ada perubahan bisa bergerak tuh kalau ada beda konsentrasi ya. Anda belajar di difusi itu kan terjadi kalau ada beda konsentrasi lah. Dalam hal ini beda, bisa berbeda suhu, jadi beda densitas. Nah, itu yang menyebabkan bergerak atau konveksi secara bebas atau secara alami. Jadi tanpa diaduk itu bisa bergerak. Dan terjadilah konveksi. The key dimensionless parameters for natural convection include the Rayleigh number. Nah, di sini yang berperan penting adalah bilangan Rayleigh ya. Untuk natural convection ini dicatat ya, jadi jangan salah pasang, jangan salah rumus. Anda pakai bilangan Rayleigh. Apa itu? Beta delta T Gx pangkat 3 per V alpha. And Prandtl number. Jadi bilangan Rayleigh dan bilangan Prandtl. Jadi di teknik kimia itu banyak bilangan-bilangan yang tak berdimensi. Ini kalau Anda tulis masing-masing satuannya, hasilnya sebagai bilangan Rayleigh itu nggak berdimensi ya, nggak ada satuannya apa itu nggak ada, itu bilangan tak berdimensi. Bilangan Prandtl juga begitu ya. The properties appearing in Rayleigh and Prandtl include the volumetric coefficient of expansion. Jadi ada koefisien volumetric, koefisien ekspansi volumetric beta. Satuannya per Kelvin ya, Kelvin pangkat minus 1. The difference T between the surface and free stream. Nah, ada delta T itu adalah beda suhu di
permukaan dengan di arus bebasnya, suhunya Kelvin atau derajat Celcius. Kemudian G percepatan gravitasi, X adalah dimensi karakteristik ya, of the surface ya, apakah dia apa dimensi karakteristiknya, bola, apa balok atau silinder gitu. Kemudian ada kinematic viscosity ya, ini P meter kuadrat per detik, and thermal diffusivity. Alpha adalah thermal diffusivity, meter kuadrat per detik. The volumetric coefficient of expansion for an ideal gas is beta sama dengan seperti T is absolute temperature. Jadi untuk gas itu betanya sama dengan seperti gas ideal ya. Nah, kemudian untuk for a given geometry, bilangan Nusselt in NUX rata bilangan Nusselt adalah fungsi Rayleigh dan Prandtl. Kemudian ada contoh external natural flow for various geometries. Jadi untuk aliran natural ya, eksternal ya, di luar untuk berbagai bentuknya geometri. Nah, sekarang for vertical walls. Jadi nanti ini ya, jangan salah kayak rumus gitu aja ya. Dipahami betul ini rumus untuk apa gitu ya. Di 535 ini adalah for vertical walls. Vertical walls, dinding vertikal ya, dinding vertikal persamaannya seperti ini. Nah, itu apa? Rata-rata L per K ya. TF-nya apa TF? Tuh. Nusselt itu HL per H rata-rata L per K itu dievaluasi ya, dihitung pada suhu film TF sama dengan TS per TE per 2. Nah, nanti ingat-ingat lagi TS itu apa, TE itu apa gitu ya. TS itu surface-nya, TE-nya itu stream-nya, arusnya. Kita bagi jadi 2, rata-rata ini dianggap. Nah, korelasi ini is valid ya. Ini teliti valid gitu ya untuk semua Prandtl dan Rayleigh, bilangan Prandtl dan Rayleigh. For vertical cylinders with boundary layer thickness much less than their diameter, persamaan ini bisa diaplikasikan. Jadi ya dinding vertikal yang tinggi ya, yang apa ini? Thickness must be less than their diameter. Ya, jadi tidak ya vertikal gitu ya, vertikal. The laminar and turbulent flow on isothermal horizontal cylinder of diameter D. Nah, yang ini silinder horizontal, yang tadi vertikal, gitu ya. Wah, yang tadi vertical walls ya, vertical walls recommend for laminar. Laminar itu alirannya pelan-pelan sekali. Turbulent flow, itu aliran turbulen. On isothermal. Vertical walls with height L. Jadi ini tinggi dinding vertikalnya L, gitu ya. Oke. Ya, jadi ini dinding vertikal. Kemudian kalau silinder vertikal gimana? Ya, vertikal itu berarti ya tingginya tidak boleh. Yang namanya vertikal dan horizontal, dinding for vertical cylinder with boundary layer thickness much less than their diameter, persamaan 535 bisa. Ini pokoknya seperti dinding ya. Jadi dia vertikal tetapi thickness ya, ketebalannya itu harus lebih sedikit ya, much less than
their diameter, dari diameternya. Jadi dinding vertikal tapi much less than their diameter. Nah, kalau yang ini dinding horizontal, Jadi yang ini horizontal. Kayak ini kesamaannya ya. Ini silinder horizontal, diameternya D. Kemudian kalau plat horizontal ya, horizontal surface, flat, horizontal flat surfaces, permukaan flat rata yang horizontal. Nah, ini ada macam-macam. Yang penting ini persamaannya banyak ya, persamaannya banyak. Nah, L di sini adalah A per PA, apa A area dari permukaan itu ya. Surface area of the surface area luas permukaan. P-nya adalah perimeter. Perimeter itu ya mewakili jarak ya. Mewakili jarak. Kemudian with hot surfaces facing upward and cold surface facing downward. Hot surface-nya itu permukaannya upward, kalau yang dinginnya downward. Jadi berlawanan arah itu ya. Nah, ini bilangan Nusselt ada 0,54 RAL pangkat seperempat, ya ini pangkat sepertiga, tergantung bilangan relihnya ada di mana. Kalau antara 10 pangkat 4 hingga 10 pangkat 7, kita pakai yang 538. Kalau yang antara 10 pangkat 7 sampai 10 pangkat 10, kita pakai 539. Jadi sekali lagi, rumus itu dipakai sesuai tempatnya. Kemudian, for hot surfaces facing downward and cold surfaces facing upward. Yang ini kebalikannya. Tadi ya, pokoknya yang ini hot surface upward, kalau ini hot surface downward. Tuh ya. Ini kebalikannya. Ini pakai persamaan 540 untuk bilangan Rayleigh antara 10 pangkat 5 sampai 10 pangkat 10. Kemudian fluid properties for equation ini kan ada fluid propertiesnya. Bilangan Rayleigh ini kan mengandung sifat fisis ya. Nah, sifat fisisnya itu diukur pada suhu berapa? Diukur pada suhu film ya. Ada surface ditambah suhu arusnya dibagi 2. Nah, ini contohnya. Contohnya ini. Example 5. Comparison of the relative importance of natural convection and radiation at room temperature. Perbandingan ya of the relative importance of natural convection and radiation at room temperature. Jadi ini kita mengevaluasi perbandingan ya, membandingkan hasil ya. Kalau dia konveksi saja dan kalau memperhitungkan radiasi pada suhu ruang. Estimate the heat losses by natural convection and radiation for an unwrapped person. Waduh, kalau kalian tahu, saya nggak usah terjemahkan gitu ya. Standing in still air. Waduh, kalau Anda tahu artinya, saya nggak akan terjemahkan. Terjemahkan sendiri ya. The temperature of the air surrounding surfaces and skin are 90, 15, and 25 degrees C respectively. Jadi itu ada, kita anggap sebuah benda gitu ya. Ini kita anggap sebuah benda gitu ya. Ya, kalau Anda tahu artinya, tapi saya nggak mau mengartikan. Anda tak cari tahu sendiri. Nah, itu kita anggap sebuah benda vertikal ya. Ada di udara gitu. Dia punya suhu, benda ini punya suhu 19, ada permukaan, ya, ada udara surrounding surface, permukaan di sekelilingnya itu suhunya 19. Ini ada suhu udara, kemudian di permukaan sekitar dan suhu kulit.
Nah, suhu kulit benda itu gitu ya. Nah, suhu udaranya itu 19 Celcius. Kemudian permukaan di sekeliling, ya permukaan apa saja yang ada di sekeliling udara itu suhunya 15. Dan suhu kulitnya ini adalah 35. Kemudian tinggi, nah tinggi dan permukaannya, tingginya 1,8 meter, luas permukaannya 1,8 meter persegi. Kemudian emisivitasnya 0,95. We can estimate the Nusselt number by using 535. Kita bisa gunakan persamaan ini karena vertikal kan, vertikal kita bisa gunakan persamaan. Ini nanti jangan agak salah pasang rumus ya. The film temperature 19 tambah 35 bagi 2. Ya, kan ini kan free streamnya itu udara ya, free streamnya. Jadi kan free stream ditambah surface yang bendanya itu 35. Kita bagi 2, misalnya 2. Kemudian bilangan Rayleigh dievaluasi pada suhu 27. Bilangan Rayleigh adalah beta kali delta T kali GL pangkat 3 dibagi V lambda. Masukkan rumusnya. Beta ini seperti, ya kan? Jadi kalau untuk gas ideal, beta adalah seperti ini ya. Nih. Yang gas ideal. Ya, kemudian hitung dapat rumus ya. Ini G percepatan gravitasi. Oh ya, jangan lupa satuannya ditulis, harus konsisten sehingga bilangannya bisa tak berdimensi ya. Nah, ini ketemu angka di 10 pangkat 9. Kalau 10 pangkat 9 ya relate di 10 pangkat 9. Yuk masukkan ya pangkat di 535 ini. Dari persamaan 535 bilangan Prandtl 0,707 ini dihitung juga ya pada suhu itu. Nusselt number itu dari sini. Persamaan Nusselt number, nah ya dari sini Nusselt number sama dengan 0,825 kali ini 0,387 bilangan Rayleigh pangkat 1/6 dibagi 1 plus 0,492 per bilangan Prandtl pangkat 9/16 dalam kurung pangkat 8/27 kuadrat ya. Ini ikuti saja nih persamaan ini ya. Baik. Kalau sudah dapat bilangan Nusselt and the average heat transfer coefficient due to natural convection is, nah H ini H rata-rata K per L kali NU Nusselt rata-rata. Kan bilangan Nusselt itu HL per K. Nah, sehingga kalau kita ingin cari, kan yang ditanya koefisien transfer panasnya berapa. Nah, berarti kita cari dari persamaan ini. Nah, Nusseltnya kan udah dihitung tadi dari persamaan 535, ya kan? Sehingga kita bisa menghitung dari K per L kali Nusselt. Ya. Sama dengan ini. Ketemu 3,5 watt per meter persegi Kelvin. Kemudian kalau radiatif ini di persamaan yang bagian pertemuan sebelumnya ada persamaan radiasi kan, itu kita hitung. Nah, kalau itu radiasi, nah ini kulit ya, skin kali sigma T kuadrat per ini kuadrat
T skin per T plus T surface. Kita hitung ketemu 5,71. The total rate of heat loss is Q. Nah, Q sama dengan HA T skin min T surface ditambah H radiasi kali A T skin min T surface. Ketemu sekian. Total 306 watt. At this condition, radiation is nearly twice as important as natural convection. Jadi kalau tadi koefisien yang karena natural konveksi 3,5, kalau untuk radiasi mah 5,71, hampir 2 kali lipat. Ya, hampir 2 kali lipat. Jadi tidak bisa diabaikan. Walaupun ya radiasi itu kita pelajari dia bisa diasumsikan terjadi kalau beda suhunya sangat tinggi, tapi dalam hal ini beda suhu yang tidak terlalu tinggi pun bisa terjadi radiasi gitu ya, ternyata ya setelah dihitung. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Tolong nanti dikerjakan ulang ya, dikerjakan lagi pakai kata-kata Anda sendiri, pakai bahasa Indonesia buat latihan, karena sebentar lagi akan ujian mid semester ya kan, untuk persiapan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.